Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Amma ba'du. Kita mulai dengan baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini kita akan tadabbur beberapa atau doa yang di dalam Al-Quran itu ada dua kali pengulangan, tapi dengan redaksi yang agak berbeda. Ada dua doa dalam Al-Quran, dua kali diulangi dan redaksinya sedikit berbeda. Kita lihat di surat An-Naml, surat ke-27. Surat ke-27 ayat 19. Halaman 378. Ini adalah doa dari Nabi Sulaiman ketika beliau dengan para sahabat berkata kepada teman-temannya untuk masuk ke sana agar tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan para temannya. Maka Nabi Sulaiman tersebut lalu tertawa mendengar perkataan para sahabat. Kemudian dia berdoa. Doanya adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Doa ini diulang di surat Al-Ahqaf. Ini diberi tanda ya. Kita dulu, kemudian kita nanti akan tahu apa bedanya antara surat An-Naml dan surat Al-Ahqaf. Itu surat Al-Ahqaf. Surat ke-46 ayat 15. Surat ke-46 ayat ke-15, halaman 504. Ada doa yang sama, surat Al-Ahqaf, surat ke-46 halaman 504 ayat 15.
Di situ doanya bersama. Rabbi auzi'ni an asyura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Mirip ya? Depannya mirip. Wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa an a'mala shalihan tardahu. Bedanya di sini adalah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ibu-ibu sudah hafal doa ini? Biasanya kalau panjang ini bahkan saya pernah ngisi di kampung Quran itu di salah satu kota di Indonesia. Itu kemudian diminta untuk diberi PR. Doa ini ternyata juga banyak yang belum hafal, padahal disebut dengan kampung Quran. Apalagi kalau kita tidak tinggal di kampung Quran, jadi bisa untuk alasan kalau belum hafal gitu ya. Walaupun nggak boleh. Nah, apa bedanya antara dua doa ini? Kalau doa yang pertama, kita lihat surat An-Naml dulu. Pertama An-Naml ya. Di surat An-Naml itu adalah doa seorang raja, seorang pejabat yang beliau adalah Nabi Sulaiman, kemudian berdoa dengan ungkapan waqala Rabbi. Perhatikan Rabbinya jangan panjang, bukan Rabbi tapi Rabbi. Sering kita berdoa dengan Rabbinya panjang, Rabbi zidni ilma. Yang betul bukan Rabbi zidni tapi Rabbi pendek. Artinya apa? Artinya kalau pendek itu ya Tuhan. Kalau Rabbinya panjang, Tuhanku, bukan untuk panjang tapi untuk pernyataan. Auzi'ni, di situ artinya apa? Auzi'ni yang barusan belajar berkata, di situ artinya apa? Auzi'ni apa? Anugerahkan. Arti yang lain apa? Apa? Berilah aku. Berilah gitu ya. Maka boleh anugerahilah, kemudian berilah, juga bisa perkenankanlah, boleh mana saja. Kemudian an-ashkura, aslinya itu adalah ashkuru. Bahasa Arab itu aslinya adalah ashkuru, aslinya ya. Syukur. Tapi karena ada an, harokat terakhirnya ashkuru jadi ashkuru, gara-gara ada an. Belum sampai. An ashkuru, bersyukur atas apa? Nikmat, bersyukur atas nikmat. Alat yang nikmat itu dianggap perempuan, nikmat itu adalah perempuan, maka dia menggunakan kata huruf alati, bukan alati. Biasanya kan alati ya. Nah, kalau alati itu untuk isim atau kata benda laki-laki, seperti alati atau amahum min, itu pakai alati. Tapi kalau pakai perempuan dia menggunakan alati. An'amta, atas apa yang engkau anugerahkan, alayya, kepadaku, wa ala walidai, dan kepada orang tua, wa an a'mala, ini aslinya sebagai itu a'malu. A'malu artinya aku beramal, tapi karena ada an, a'malu jadi a'mala. Wa an a'mala sama dengan tadi ashkuru jadi an ashkuru. Itu bahasa Arab seperti itu. Wa an a'mala, beramal apa? Sholihan, kebajikan. Tardohu, yang engkau ridhai, yang engkau cintai. Wa adkhilni, dan masukkanlah aku, rahmatika, dengan rahmatmu,
fi ibadika sholihin, pada dalam hamba-hamba yang soleh. Ini adalah doa yang sangat bagus yang mengajarkan kepada kita agar kita ini untuk bersyukur itu harus diberi tolong atau ditolong oleh Allah. Jadi doa menunjukkan kelemahan kita, dan untuk bersyukur itu butuh pertolongan Allah. Sehingga doanya di sini adalah auzi'ni, ya Allah perkenankanlah aku, berilah aku, anugerahilah aku. Ini menunjukkan bahwa untuk an-ashkura, untuk bersyukur itu tidak mudah. Banyak orang yang sulit bersyukur, banyak orang yang lupa bersyukur. Maka seorang nabi yang sudah sangat dekat dengan Allah, itu beliau minta pertolongan dulu kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura. Doa ini mirip dengan hadis yang juga dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa untuk kita bersyukur itu butuh pertolongan Allah. Bunyinya gimana? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini menunjukkan bahwa untuk bersyukur itu Nabi Sulaiman meminta pertolongan kepada Allah, Nabi Muhammad juga sama. Sehingga antara doa Al-Quran dan doa dari hadis itu mesti banyak kesamaan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Bagaimana kita bisa terus-menerus bersyukur kepada Allah. Allati an'amta 'alayya, yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan. Kita ingat kalau balik memulai ceramah itu sering kita mendengar alhamdulillah atau innalhamdulillah. Setelah itu apa? Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Nah, nahmadu itu artinya nahmadu. Sering dengar ya? Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nahmaduhu itu artinya kita sebagai muslim, sebagai orang beriman itu harus terus-menerus atau sering bertahmid kepada Allah. Jadi nahmaduhu itu sama dengan ini. Kita harus terus-menerus bertahmid, bersyukur kepada Allah. Itu nahmaduhu. Itu maksudnya seperti itu. Wa nasta'inuhu, dan kita harus terus-menerus mau minta pertolongan kepada Allah. Di sini kalau tadi dalam doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, a'inni itu sama dengan nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita harus terus-menerus meminta pertolongan kepada Allah. Karena kita adalah orang yang sering lupa dan sering malas. Betul ya, sering lupa dan sering malas. Sehingga kita butuh pertolongan dari Allah SWT. Orang yang sedih, marah dan kecewa ketika punya permasalahan, sebetulnya dia tidak sadar kalau tidak bersyukur kepada Allah. Saya ulang lagi, orang itu kalau punya masalah, kemudian sedih, marah, kecewa, kemudian apa lagi, galau, ngelongsor dan seterusnya, kalau kemudian itu terus-menerus dia lakukan, itu sebetulnya dia tidak sadar kalau dia tidak bersyukur kepada Allah. Nah, orang kalau tidak bersyukur pasti akan dicabut nikmatnya. Orang kalau bersyukur, sekali lagi, pasti dicabut nikmatnya. Apa? Berupa apa? Berupa musibah itu terasa berat. Nah, karena musibah terasa berat, akhirnya muncul sedih, marah, kecewa, nelongso dan seterusnya.
Itu karena rasa syukurnya dicabut oleh Allah. Rasa nikmat. Betul apa tidak? Rasa nikmatnya. Kenapa? Yang dicabut rasa nikmat. Yang dicabut rasa nikmatnya. Saya coba lagi ya. Orang itu kalau punya masalah, kemudian merespon dengan sedih, marah, kecewa, nangis, nelongso dan seterusnya, dan berlama-lama atau berlarut-larut, itu karena dia tidak bersyukur pada Allah, sehingga dicabut rasa syukurnya, dicabut nikmatnya dengan apa? Dengan musibah yang terasa berat baginya. Musibah terasa berat. Padahal sebetulnya semua musibah kita itu sebetulnya itu sangat-sangat kecil, sangat-sangat ringan dibandingkan musibah orang-orang sebelum kita. Yang kedua, sebetulnya musibah kita itu sangat-sangat kecil, sangat-sangat ringan dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kita menyadari seperti itu, pasti kita tidak menjadi orang yang kufur nikmat. Makanya kan gini, ashkura nikmataka. Berarti lawannya apa? Kufur nikmat. Kalau orang sedih, marah, kecewa itu apa? Kufur nikmat. Berarti dia ingkar, tidak mengakui nikmat Allah. Alias apa? Lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya orang yang kalau pandai bersyukur itu tidak akan disiksa oleh Allah. Tapi dia kufur kepada Allah, pasti dia disiksa, diazab, diberi ujian yang buat dia apa? Mewek, gitu ya. Sehingga doa ini sangat penting, betapa Allah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita dan juga kepada orang tua kita. Karena kita merasa betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada orang tua kita, maka wa an a'mala sholihan tardahu, maka mendorong kita untuk beramal soleh. Ya, mendorong kita untuk beramal soleh. Kemudian wa adkhilni, kita minta dengan iman, syukur dan amal soleh tadi itu dimasukkan di dalam rahmat. Karena kita masuk surga, wa adkhilni, kita masuk surga, baik surga dunia maupun surga akhirat, itu karena birahmatika, karena rahmat dari Allah, bukan karena amal kita. Karena amal kita terlalu sedikit. Ya. Sholat kita yang khusyuk dengan tidak khusyuk, lebih banyak yang tidak khusyuk. Maka gitu kan? Oke, sudah. Sekarang kita hubungkan dengan surat Al-Ahqaf tadi. Surat ke berapa tadi? 47. 46 ya. 46 ayat 15. Itu sama dengan tadi, tapi di ujungnya adalah wa aslih li fi dzurriyyati, wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah kebaikan kepadaku dan anak turun dan juga kepada keturunan. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ini betul, sesungguhnya aku bertobat, tobat ilaika kepada engkau, wa ini, dan sesungguhnya aku minal muslimin, termasuk orang-orang muslim. Jadi orang-orang muslim itu adalah orang yang berserah diri. Orang berserah diri nama lainnya adalah orang yang patuh. Patuh berarti apa nama lainnya? Patuh, berserah diri, nama lainnya apa? Manut, apalagi? Taat, pasrah. Berarti kalau orang itu sedih, marah, kecewa, berarti dia berserah diri, manut atau bengkel? Jadi kita itu tidak sadar kita itu ngaku muslim. Yang muslim itu artinya berserah diri. Tapi ketika punya masalah kemudian kita gak kuat, menganggap masalah kita itu berat, kemudian kita sedih, marah, kecewa. Kalau cuma sebentar, gak apa-apa, karena gak mungkin
manusia, Manusiawi, ya. tidak sedih manusia. Tapi kalau berlama-lama, berlarut-larut, kemudian diulang-ulang, maka berarti dia belum muslim yang sesungguhnya. Coba di situ artinya muslim tadi apa? Berserah diri. Orang yang berserah diri. Berserah diri berarti apa tadi? Manut. Manut dikasih sakit, manut dikasih ujian dengan pasangannya, istrinya, hartanya, hutangnya, dan dia manut. Dan namanya manut gimana? Orang kalau manut gimana? Misalnya kita ditarik ke sana, ditarik ke sini, suruh Ikut manut aja aja. gimana? Ikut aja. Kalau namanya orang manut kan enak kan? Nah, coba kalau kita punya murid, terus kita jadi guru, terus muridnya manut-manut, Seneng. seneng apa enggak? Senang. Nah, begitu. Kita jadi pimpinan, terus punya karyawan dikongkon manut, seneng apa enggak? Bosnya. Senang. Kita maka bagaimana Allah melihat kita sebagai hambanya manut, dikai diberi tugas apa, diberi ujian apa saja, dia tidak pernah protes, tidak pernah apa berengkel. Nah, sedih, marah, kecewa itu adalah bentuk tidak berserah dirinya dia kepada Allah, tapi sering tidak sadar. Padahal artinya muslim adalah Berserah diri. berserah diri alias manut. Nah, sedih Tidak orang manut. sedih karena kecewa, sedih, marah, kecewa. Berarti dia tidak manut. Berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka wajar kalau Allah berikan ujian. Hatiku bukan sualam. Jadi kita tidak sadar ya, sering bolak-balik bilang apa? Aku adalah seorang Islam. Doanya bagaimana? Inna sholati Wali suki waliyaya, sesungguhnya hidupku mati. Itu sebenarnya isinya apa? Aku manut untuk Allah. Aku hidup untuk Allah, hidup untuk Allah, sakit untuk Allah, semuanya untuk Allah. Kan begitu sebenarnya kan? Ya. Tapi sering kita lupa. Lalai. Wajar kalau Allah berikan ujian. Ya, manusiawi. Ya, Iya kan gimana? siawi. Iya, berarti nggak boleh aku kan masih manusia, tapi kan itu kan sebentar saja ya Ustaz. Oh, boleh. Jadi sedih nggak apa-apa. Tapi sebentar Aku saja manusia ya. biasa. Misalnya gitu ya, aku manusia biasa, nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan berlama-lama. Kenapa? Sekarang kita lihat di supaya lebih kuat lagi Bu, supaya kita nggak dihukum oleh Allah dengan ujian yang berat. Kita lihat di surat An-Nisa. Anissa. Surat An-Nisa. 4. Ya, surat ke-4 ayat 147. 147. Yes. Nanti kata-kata itu tidak bagus untuk. Sudah ketemu? Sudah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Sudah ketemu Ibu? Yang di tengah? Sudah. Sudah. Paling bawah sebelah kanan ya. Ayo kita baca sama-sama biar nggak ngantuk. Sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya bacakan dulu. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Mari. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Lagi. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Lagi. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima. Wa kana Allahu syakiran alima. Ma yaf'alullah, Allah tidak akan berbuat bi'adabikum
dengan mengadab kalian. Jadi Allah itu pasti tidak mengazab kita. Allah itu pasti tidak menyiksa kita. Kalau apa? In syakartum wa amantum. Kalau syukurmu itu benar dan imanmu itu benar. Nah, gitu. Coba. Jadi kalau iman kita itu benar, syukur kita itu benar, Islam kita itu benar, patuh kita itu benar, ma yaf'alullahu bi'adabikum, Allah pasti tidak akan menyiksa kita. Ini garansi Allah. Kenapa kok Allah itu menguji kita, menyiksa kita baik di dunia maupun di akhirat? Karena ada yang salah pada diri kita, alias kita belum bersyukur sepenuhnya kepada Allah. Karena iman kita belum sepenuhnya sempurna. Karena iman kita masih bermasalah, syukur kita bermasalah, maka Allah mengazab kita. Bahasa lainnya apa? Karena kita masih sering durhaka, tapi sering tidak sadar. Iya kan? Sebagai murid, sebagaimana murid tidak mungkin akan diadab, akan disiksa, akan dijewer oleh gurunya kalau dia tidak salah. Betul apa tidak? Sebagaimana karyawan tidak mungkin dia akan disiksa, ditegur, dikeluarkan kalau dia tidak berbuat salah. Gak mungkin majikan akan seperti itu. Nah, berarti kalau di dunia kita itu diuji baik dengan sakit, dengan pasangan, dengan anak dan seterusnya, itu pasti kita ini karena memang kurang bersyukur, kurang taat. Gitu. Wa kana Allahu syakiran alima, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Apa maksudnya Maha mengetahui? Mensyukuri itu Allah akan terus memberikan pahala terhadap amal hambanya, memaafkan kesalahannya, dan menambah karunia Allah yang lain. Jadi syakiran, Maha mensyukuri, artinya apa? Allah Maha senang dengan hambanya. Karena senang dengan hambanya yang bersyukur, dengan yang taat, maka diberikan pahala, diampuni dosa-dosanya, ditambah lagi nikmat-nikmat yang lain yang tidak terbatas, yang terus-menerus. Sholat kita itu hanya mungkin 40-50 tahun mungkin, tapi karena kita itu menjadi orang yang pandai bersyukur, maka kita diberi pahala yang tidak putus-putusnya di surga nanti. Falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, itu adalah Allah Maha mensyukuri kepada hambanya. Allah sangat senang kepada hambanya dengan diberi pahala tidak putus-putusnya, diampuni dosa-dosanya, walaupun amalnya hanya beberapa tahun saja. Jadi kesimpulannya, kalau kita itu betul-betul pandai bersyukur, Allah tidak akan mengazab kita. Mari kita melihat keadaan kita di rumah, kemudian keadaan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Betapa kalau kita muhasabah, kebanyakan orang kalau diberi ujian itu dihubungkan dengan hal-hal duniawi, tidak dihubungkan dengan kesalahan dirinya sendiri. Saya ulang lagi, musibah-musibah yang terjadi pada diri kita biasanya dihubungkan dengan hal-hal selain Allah, tidak dihubungkan dengan Allah, tidak dihubungkan dengan kesalahan kita kepada Allah. Itu biasanya begitu. Padahal yang betul, apa-apa itu adalah dikembalikan kepada Allah dulu. Nah, ini buktinya bahwa Allah tidak akan mengazab kita kalau kita itu pandai bersyukur dan iman kita itu benar. Masya Allah. Makanya sulit ya, katakan bersyukur kan gampang ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah.
mudah diucapkan, tapi prakteknya Susah. sangat-sangat sulit. Bahkan ibadah syukur ini melebihi ibadah takwa. Ibadah bersyukur itu melebihi ibadah takwa. Saking tingginya nilai bersyukur pada Allah itu sampai seperti itu. Oke. Ya, berikutnya kita buka juga di surat Ibrahim, surat ke-14, supaya tambah mantap lagi agar kita menjadi orang yang betul-betul pandai bersyukur. Surat Ibrahim sudah sangat sering kita dengar. Ayat ke-7, halaman 256, diulang-ulang dengan berbagai kalimat yang berbeda, tapi tetap aja manusia sering lupa. Ya, ayat ke-7, tahun lagi, mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya dulu ya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Wa idz ta'adzana rabbukum, dan Tuhan kalian sudah memaklumkan, sudah menasehati kepada kita, sudah menyatakan apa yang dikatakan oleh Rabb kita. La kalau pendek itu artinya sungguh, ya. La kalau artinya pendek, bukan la panjang, artinya sungguh. Kalau la itu artinya tidak, jangan, atau bukan. Kalau la panjang, la ilaha illallah, nah itu kan itu. Dan kalau yang pendek itu artinya sungguh atau benar-benar. La in syakartum, jika kalian benar-benar bersyukur kepada Allah, la azidannakum, sungguh, tambah lagi, la-nya pendek lagi kan, la azidannakum, sungguh pasti akan aku tambah nikmat. Kalau tadi kan gimana? Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kita kalau kita pandai bersyukur dan iman kita benar. Di sini Allah pasti akan menambah nikmat kita kalau kita pandai bersyukur. Tapi kalau kita kufur nikmat, termasuk sedih, marah, kecewa tadi adalah bentuk dari kufur nikmat. Inna adzabi lasyadid, itulah azabku sangat pedih. Gak enak kan diuji dengan sakit yang gak mari-mari, hutang yang gak selesai-selesai, rumah tangga yang bermasalah, itu kan gak enak kan? Itu sebetulnya bentuk dari kufur kita kepada Allah, entah dari pasangannya, ya, entah dari istrinya maupun dari suaminya, atau dari orang tua, kalau enggak dari anaknya. Makanya masalahnya orang tua, keluarganya bermasalah terus. Kenapa? Karena di antara mereka ada yang tidak pandai bersyukur. Maka itu jelas ini. Kalau kita bersyukur, maka akan dimudahkan, diberikan kenikmatan. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, sudah ada di lasyad. Inna ada di lasyad. Sungguh benar-benar ada itu sangat keras. Ya, kalau tadi Allah tidak akan mengazabmu kalau kamu pandai bersyukur. Nyambung kan? Nyambung. Nah, karena bersyukur sesuatu yang sulit, sampai ada doa yang kita tidak boleh melupakan, kata Rasulullah kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
apa Ustaz? Kan katanya kalau kita ibadah itu kan nafsi-nafsi. Terus kalau udah berkeluarga dan satu keluarga ada satu yang kurang bersyukur, terus kita juga harus menerima Ikut ujian itu Iya, karena bagaimana? ya Karena karena kan keluarga itu kan satu Quran kesatuan. fusaku. Iya. Quran Maka fusaku baliku. betul. Jadi keluarga adalah satu kesatuan. Kemudian kampung juga satu kesatuan kan ya. Negara ya satu kesatuan. Coba kita ikut utang kepada luar negeri apa enggak? Iya. Nah, ikut kan. Tapi sekarang utangnya Indonesia katanya 8.000 triliun dan kita harus ikut menanggung akibatnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita membayar pajak yang semakin lama semakin besar. Nah itu kan pajak kendaraan dipajaki, makanan dipajaki, apalagi mobil, macam-macam ya dipajaki semua. Nah, itu berarti kita itu nggak boleh soleh sendirian. Berarti harus soleh bareng. Itu begitu. Ini dia Quran fusaku. Iya. Tapi tetap kembali lagi ke kaidah yang pertama, bahwa seberat apapun ujian yang Allah berikan pada kita dibandingkan nikmat, Lebih Banyak banyak nikmat. nikmat. sehingga dengan begitu akhirnya bagaimana? Ujian itu terasa. Ringan. Tapi kenapa ujian terasa berat? Karena lupa dengan Nikmat. nikmat yang banyak. Lah setan itu berusaha membuat nikmat yang banyak itu terasa kecil, kemudian masalah kecil Jadi besar. dibesar-besarkan. Jadi kita gagal fokus. Betul. Fokus yang tidak enak. Harusnya fokus Iya, yang enak. betul. Jadi mindset cara berpikir itu adalah yang apa? Bahwa dunia itu adalah sementara. Dunia itu memang tidak ideal. Diciptakan dunia itu memang berpasang-pasangan. Ada laki, perempuan, ada sehat, ada sakit. Ya sudah, kalau paham seperti itu, ujian terasa Ringan. dan sakit kita dengan sehat kita banyak mana? Sehat. Baik, begitu aja sebetulnya. Utang kita dengan duit kita banyak mana? Banyak duit. Secara umum, utang kita berapa misalnya? 1 miliar misalnya ya. Dengan tangan kita ini dipotong 1 jari ganti 1 miliar boleh nggak? Nggak mau. Dijahit sini ada selawe juta. Ya bangga. Aduh. Menunjukkan kita ini adalah sangat-sangat kaya. Iya. Kaya kita Tapi ini. kalau diuji Pak Ustaz, misalnya pasangan hidup, ya diuji terus kekurangan terjadi pada pasangan hidup. Maksudnya yang misalkan pasangan itu meninggal, ya meninggal, nah maaf meninggal dengan tragis gitu ya, dengan tragis sampai Tragis. misalkan pasangan itu dengan tragis. Ya. Nah kekurangan itu dilakukan oleh misalkan istri atau suami sehingga terjadi diuji awal dengan pasangan meninggal tragis gitu. Iya, Kan nanti dalam Pemahamannya perangnya. gimana itu? iya baik ya. Jadi apa yang kita lihat secara fisik atau secara Zahir. dohir, ya, secara lahir itu belum tentu keadaan yang sebenarnya terjadi. Sebagaimana orang-orang di Gaza Palestina, meninggalnya tragis apa tidak? Tragis. Sedang antri bantuan, ya Dibom. kan? Kemudian dibom, ditembaki. Ya Allah, bagaimana itu? Tapi syahid ya. Ya kan, jahat betul kan mereka kan? Ya. Jantung secara lahir ya sudah dia duel seperti itu. Beda dengan kita ya, enggak sakit dulu, kemudian ada yang nungguin, ada yang ini, semuanya normal. Tapi yang mereka sudah dalam keadaan sangat-sangat kurang, tambah dihabisi seperti itu. Nah kalau kita lihat secara lahir itu sebenarnya sesuatu yang tragis, mengenaskan. Iya, iya betul. Tetapi di balik itu Allah menjanjikan mati syahid. Secara luar kelihatan negatif, jelek, ya. Tapi secara batin, secara ilmu syariat, dia sebenarnya sedang ditinggikan oleh Allah. Dan mereka mengatakan apa? Mau sekarang, mau nanti kita juga akan Mati. mati. Begitu kan? Sehingga perkataan dari Kiai Haji yang dari Amislah Bondowoso itu, beliau mengatakan lebih baik aku mati di medan tempur daripada mati di atas kasur. Coba begitu. Lebih baik
mati di medan tempur dengan berdarah-darah, dengan hancur, mungkin sudah nggak kelihatan seperti apa badannya, daripada mati di atas kasur. Maunya beliau seperti itu, tapi tetap aja beliau mati di atas kasur. Khalid bin Walid itu panglima perang sejak sebelum masuk Islam dan setelah masuk Islam. Ya, puluhan kali ikut berperang, kepengen mati syahid. Nyatanya mati di atas kasur. Coba. Terus gimana? Apakah kemudian lebih tinggi daripada orang yang mati syahid? Belum tentu. Karena apa? Karena Khalid bin Walid jasanya terlalu banyak. Jadi kita nggak bisa lihat dari luarnya saja. Orang yang meninggal paling bagus apa? Hari Jumat, bulan Ramadan, pas umrah atau haji, kan gitu kan? Sempurna banget ya. Rasulullah meninggalnya Rabiul Awal, bukan hari Jumat tapi hari Senin. Terus gimana kira-kira? Wah, Nabi Muhammad lebih rendah derajatnya daripada saudara saya yang meninggal. Oh ya, nggak bisa dibayangkan seperti itu. Kita lihatnya luarnya seperti itu. Tapi amal beliau bagaimana? Kita bisa begini karena jasa dari Rasulullah SAW. Maka tadi itu kita nggak bisa lihat apa ya, gebyah goyah gitu nggak bisa. Kita harus lihat apa ya, track recordnya gitu ya. Ini penyebabnya apa? Dan kita diminta untuk husnudzon oleh Allah. Al-Baqarah 219, bisa jadi kamu membenci sesuatu, tidak suka dengan hal itu, padahal itu baik bagimu. Apa kebaikannya? Orang yang diberi ujian tadi itu, dia tambah dekat kepada Allah. Keluarganya jadi tambah perhatian. Betul banget. Iya kan? Orang itu kalau sakit, sedang bermasalah, mungkin di penjara dan kena narkoba dan lain-lain yang sekarang sangat banyak permasalahannya, itu keluarga yang sebelumnya jauh menjadi mendekat. Saya punya tetangga itu yang kurang akrab di antara anak-anaknya, tapi gara-gara salah satunya kena kasus, kemudian di penjara, akhirnya keluarganya itu jadi dekat, kakak dan adiknya. Padahal sebelumnya hari raya saja salaman aja enggak. Coba hari raya kakak beradik salaman aja enggak. Tapi gara-gara di penjara ya, proses pengadilan dan seterusnya, dan betul-betul masuk penjara, akhirnya kakak beradik jadi bersatu kembali. Subhanallah, Masya Allah. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa lihat dari luar, tapi kita lihat. Tapi tetap kembali lagi pada Al-Quran bahwa pasti ada kebaikannya, pasti. Mungkin hanya kita belum tahu saja. Oke, silakan ada pertanyaan. Kalau ada, kalau bisa kita menghafal ayat yang di Al-Ahqaf ya, yang di Al-Ahqaf 4615. Ini jadi PR kita. Jadi rumusnya begini, rumusnya ya, rumus supaya kita itu mudah hafal. Nomor 1, malu kepada Allah karena nikmatnya terus bertambah, tapi doa kita belum, koleksi doa kita belum bertambah. Saya ulang lagi, nikmat terus bertambah, umur terus bertambah, koleksi barang-barang bertambah, tapi koleksi doa kita tambah betul-betul. Harusnya juga bertambah. Ini masuk akal apa kalau ini? Masuk akal ya. Saya kalau memotivasi diri saya sendiri ya begitu. Iya ya, Masya Allah, nikmat terlalu banyak ini. Tapi kok apa? Koleksi doa biasa-biasa saja, bertahan. Nah, itu tak boleh. Menunjukkan kalau kita apa? Kurang apa? Bersyukur kepada Allah. Walaupun alasannya istiqomah juga. Alasannya istiqomah. Kan istiqomah itu kan apa sih istiqomah itu? Yaitu melakukan sesuatu yang sedikit tapi terus menerus. Jadi sesuatu yang sedikit dan terus istiqomah. Ayo kita lihat deh di ayat ke tadi pada surat Al-Ahqaf. Lihat ayat tentang istiqomah. Lihat ayat tentang istiqomah langsung tak tunjukkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu Mas Tato. fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Adapun orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, Rabbku adalah Allah, tsumma istaqamu, dan mereka istiqomah. Istiqomah itu artinya terus beramal. Bukan berarti kemudian tahajud terus, kemudian puasa terus, kemudian infak terus. Saya tanya, ada nggak orang yang bisa istiqomah tahajud terus nggak pernah lepas, puasa terus nggak pernah lepas, sabar terus nggak pernah nggak sabar? Ada apa tidak? Ada. Ada apa tidak? Malaikat itu. Tidak ada, kecuali Nabi dan para Rasul. Kalau kita bagaimana lihat kita? Ya, wis bolong-bolong yang lebih banyak. Maka yang disebut dengan istiqomah ini adalah imannya tetap, beramal solehnya walaupun naik turun dia tetap berusaha untuk beramal soleh. Itu seperti ngaji juga itu, kadang bisa datang kadang tidak. Gak ada orang bisa ngaji terus, ustadznya juga istiqomah terus datang terus. Bahkan kalau istiqomah terus itu malah bahaya. Kenapa? Bisa jadi dia akan sombong. Ngomong kenapa? Wah, aku lo bisa istiqomah, aku lo bisa sholat di awal soft terus, aku lo bisa jadi imam terus. Coba kalau dia jadi imam terus istiqomah, kira-kira penggantinya akan bermunculan atau tidak? Tidak ada. Akhirnya jadi bagus apa? Istiqomah jadi imam terus karena dia nggak mau diganti. Kira-kira bagus apa? Mulai usia 20 atau 25 tahun keluar dari pondok sampai usia 65 tahun jadi imam terus. Bagus apa istiqomah seperti ini? Tidak. Nggak bagus. Jadi lupa diri kan, sehingga Ada regenerasi. imamnya juara bertahan nggak mau, Gak diganti. sehingga nggak ada orang yang bisa istiqomah terus, nggak ada. Gak boleh. Tapi di sini maksudnya kalau orang yang terus berusaha untuk istiqomah, itu hanya yang berusaha. Bukan kemudian dia nggak pernah bolong-bolong, enggak, karena nggak akan ada, tidak akan ada. Saya jamin tidak ada kecuali Nabi dan Rasul. Bahkan Nabi saja, Rasul saja pernah bangun subuh Kesiangan. pernah juga sholat duhur atau sholat asar harus 4 rakaat, keliru 2 rakaat. 2 rakaat. Nah, itu berarti apa? Dia juga manusia biasa. Nobody perfect untuk itu. Nah, maka kalau orang itu betul-betul imannya tetap istiqomah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini Bu, mereka nggak pernah punya rasa takut Dan tidak nggak sedih. pernah rasa sedih. Takut di situ apa? Mereka nggak pernah khawatir berlebihan, cemas berlebihan. Berarti nama lainnya apa? Orang kalau nggak khawatir, cemas, bingung, panik, berarti namanya adalah tenang. Tenang, pasrah. Walahum yahzan, dan mereka nggak pernah sedih, nggak pernah susah, nggak pernah galau. Berarti bahasa lainnya apa? Bahagia. Berarti orang yang istiqomah kelihatan dari apa sikapnya? Selalu tenang Dan bahagia. bahagia. Lihat itu aja sudah. Ada masalah apapun tenang toh. Iya. Bagaimana seperti itu Bu? Gampang apa seperti itu? Oh ya sulit lah. Ciri-cirinya seperti ini. Nah ini nanti maka hadiahnya adalah ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Itulah hadiahnya surga yang mereka kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Dan surga itu tidak perlu menunggu di akhirat. Kali-kali saya sampaikan, kenapa? Kesuwen untuk mendapatkan nikmat di akhirat, kesuwen di dunia pun kita bisa menciptakan surga. Kita ciptakan surga setiap hari. Bagaimana caranya? Menghadapi masalah tenang dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa tenang, jangan lupa bahagia. Kemarin saya sampaikan ada mantra yang membuat kita selalu tenang dan bahagia. Bismillah, gak tak reken. Masih ingat ya? Bismillah, gak tak reken. Ada masalah apa? Bismillah, tak pasrahkan pada Allah. Saya terus minta tolong pada Allah. Gak tak reken, tenang dan bahagia. Hasbunallah berarti. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Betul, sudah pasrahkan pada Allah. Karena Allah yang bisa
wakil yang bisa mewakili, yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Udah ngantuk itu kita nggak bisa. Nggak bisa apa-apa. Coba naik motor ngantuk, kurang hanya setengah kilo, 1 kilo gimana? Mandek, gara-gara apa? Makanya Saya pernah kurang 300 meter hampir nabrak sampai di rumah. Kenapa? Gara-gara adanya ngantuk. untungnya kok pas kosong. Jadi kiri ini kan sebelah kiri saya lewer ke kanan. Ya Allah, untungnya pas kosong karena biasanya orangnya sebelum waktunya kecelakaan. Itu menahan ngantuk aja kita Nggak bisa. apalagi menyelesaikan masalah yang bermacam-macam. Tapi betul hasbunallah Wa ni'mal wakil. ya jaza bimakan. Nah, oke ya. Nah, ini cara menghafalnya adalah ini. Cara menghafalnya dengan cara istiqomah atau metode utama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Ini kan doanya kan agak panjang ya. Sebetulnya ini nggak panjang kalau kita pandai memotong. Oke, gimana caranya? Maka ini kita potong jadi 5 misalnya. Contohnya, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka. Udah gitu. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka. Untuk menunjukkan bahwa kita ini menjadi orang yang pandai bersyukur, juga bersyukur atas nikmat Allah, bersyukur punya orang tua. Nah ini. Dan ini bagus khususnya kepada orang yang sudah usia 40 tahun ke atas. Nah, jadi kan ada kata-katanya ya. Sehingga mereka ketika mencapai 40 tahun dia berdoa. Kan itu. Hatta idza balaghu asyuddahu wa balaghu arba'ina sana. Ketika dia berusia 40 tahun dia kemudian berdoa. Nah, usia kita kan rata-rata kan sudah 40 tahun lebih kan ya. Iya. Betul enggak? Kalau kemudian nggak hafal ayat ini berarti sungguh terlalu atau biasa saja. Keterlaluan. Padahal ya dibocor ya Ramadan, tapi karena nggak dibocor artinya, belum punya ilmu. nggak punya ilmunya. Untuk menunjukkan rasa syukur usia sampai 40 tahun ini dan supaya syukurnya itu terus istiqomah bersyukur. Nah, perlu doa. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka satu. Allati an'amta alayya wa ala walidayya 2. Ya. Wa an a'mala sholihan tardahu 3. Wa aslih li fi dzurriyyati 4. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin 5. Jadi ini dipotong menjadi 5 bagian. Kenapa menjadi 5 bagian? Caranya begini. Sebagaimana metode Mama hari Kamis. Subuh kita menghafal 1 bagian. Subuh sampai zuhur. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka. Udah gitu aja. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka. Kok panjang? Maka dipotong jadi 2. Berarti gimana? Mulai subuh sampai duha berarti dipotong jadi Rabbi auzi'ni, Rabbi auzi'ni, Rabbi auzi'ni, Rabbi auzi'ni, Rabbi auzi'ni, Rabbi auzi'ni. Sudah kemana-mana Rabbi auzi'ni. Nanti mulai duha sampai duhur an ashkura nikmataka, an ashkura nikmataka, an ashkura nikmataka, an ashkura nikmataka. Kira-kira gampang apa? Gampang. Masalahnya punya niat apa? Tidak. Lah berpuluh-puluh tahun kita nggak punya niat, akhirnya yoga hafal apa? Karena ujian di niat. Betul apa enggak? Yoga Jakarta, Bogor, Jawa Barat. Karena punya niat berangkat apa? Berangkat. Orang umroh haji puluhan juta karena punya niat berangkat. Nah ini berapa menit saja ini? Coba. Padahal nikmat Allah terlalu Banyak. banyak. Supaya dipertahankan nikmat tadi itu, supaya ingat terus dan supaya kita menjadi orang yang pandai bersyukur dan tidak diadab. Buktikan serius Anda menjadi orang yang pandai bersyukur. Itu. Nanti rakaat apa potongan kedua mulai dari yang tadi zuhur ke asar. Allati an'amta alayya wa ala walidayya allati udah gitu. Insyaallah. Berarti apa tadi nomor 1? Niat. Niat. Kita tambah apa selain niat? Tambahkan bumbu yang
menjadi kuat, yaitu the power of love. Power Apa itu? Kekuatan cinta. Cinta nggak sama Allah, cinta nggak sama orang tua, cinta nggak kepada surga. Nah ini terbakar karena orang cinta tidak akan ada capeknya, betul? Ya. Kalau udah cinta tidak ada beratnya. Namanya cinta enteng gitu aja, namanya cinta. Ya. Kemudian tambahkan lagi namanya istiqomah. Maksudnya apa? Jangan hanya sekarang atau seminggu ini terus diulang lagi. Istiqomah. Karena amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang istiqomah. Oke, potongan pertama bunyinya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka. Ulangi. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka. Lagi. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka. Caranya akan berbeda dengan anak-anak atau cucu kita, langsung dikaitkan dengan artinya, itu lebih mudah nyantolnya. Ya Tuhanku, berilah aku rasa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Nah, itu dicantolkan kan dengan artinya. Apalagi sudah belajar terjemahan perkata, kan langsung praktekkan. Betul apa enggak? Nah, terus allati an'amta alayya, yang telah Engkau berikan nikmat alayya kepadaku, wa ala walidayya, dan juga kepada orang tuaku. Diulang lagi, allati an'amta, Engkau telah berikan alayya Kepadaku wa ala walidayya, dan dan kepada juga kepada orang tua. Jangan menambah potongan ketiga sebelum yang pertama dan kedua. Hafal. Ulang lagi. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka. Rabbi artinya Ya Tuhan, auzi'ni, berikanlah padaku an'amta an ashkura, agar aku bersyukur bersyukur, bisa bersyukur nikmataka, atas nikmat. Kan gitu aja kan? Allati an'amta, yang telah Engkau berikan alayya, kepada wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. bisa hafal. Kan gitu aja bro. Ya, terus apa yang berikutnya? Wa Apa? an a'mala sholihan. Diulang, wa an a'mala sholihan, dan agar bisa beramal soleh. Wa an a'mala sholihan, beramal soleh, tardohu, yang Engkau ridhoi. Maksudnya Engkau ridhoi apa? Amal soleh yang diterima. Yang diridhoi berarti diterima. Wa an a'mala sholihan tardohu, wa an a'mala sholihan tardohu. Terus wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah kebaikan pada keturunan. Jadi kita bisa beramal soleh, juga keturunan kita nanti bisa beramal soleh. Ya, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah, berilah kebaikan kepada anak mereka. Ini sesungguhnya tubatu, aku bertobat ilaika, kepada Engkau. Ini tubatu ilaika. Jangan diteruskan ya. Kalau ada panjang begini dipotong jadi dua. Ini tubatu ilaika, ini tubatu ilaika. Berarti ini potongan kelima berarti mulai apa? Mulai isya sampai subuh. Waduh. Nah, karena isya sampai subuh itu panjang kan, ya sudah, berarti ini sudah bisa, harusnya subuh sudah harusnya bisa hafal. Kalau punya Niat. ya, kan gitu. Nama-nama ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Berarti dalam ini doanya Ya, Ustaz. Ubi, gimana Ubi? Doanya dibaca pada waktu. Boleh ketika selesai sholat, Goblok ya aku. boleh ketika sujud, boleh juga ketika perjalanan. Nah, salah satu doa yang paling bagus adalah doa ketika perjalanan atau doa pas hujan deras. Ya, itu boleh, bebas. Ya. Karena panjang, jadi biasanya jangan
jarang dibaca. Sampai usia 40 tahun pun banyak yang belum hafal. Padahal di sini apa? Kalau kamu sudah usia 40 tahun, hendaknya kamu berdoa. Nah, gitu ya. Berarti apa? Hendaknya kamu hafal. Boleh kata-kata gitu. Iyalah harusnya. Ya Allah. Ya. Oke, ayo kita baca lagi sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dimulainya dari baca dulu ya, dan rumusnya dipotong sependek mungkin, diulang-ulang dan bayangkan Allah melihat kesungguhan kita, keseriusan kita. Nah itu Masya Allah. Baik, ada lagi? Silakan. Ada Bu, Ustaz. Ya. Saya punya klien. Beliau itu sepertinya memang tauhidnya sudah luar biasa. Cuma dia sangat ketakutan sekali dengan apa yang diperbuatnya itu tidak diterima. Terus dia sangat ketakutan kalau mati. Ya. Nah, itu apakah juga rasa termasuk kufur, kurang bersyukur? Betul. Berarti dia berdoa itu kan kemarin saya sampaikan di hari Kamis kalau nggak salah. Berdoa itu dengan dua cara, yaitu dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Nah, ibu yang tadi itu berarti dia yang dimunculkan rasa takutnya, rasa harapnya nggak ada. Berdoa itu yang da'una khawfaw wa tama'an. Ya, akan buka surat As-Sajdah surat 30, 21, 32. Berdoa itu dengan dua cara. Ayat ke-16 halaman 416 surat As-Sajdah halaman 416 ayat 16. Di situ bunyi yad'una rabbahum. Kita itu kalau berdoa itu yang pertama khaufan, harus penuh rasa takut. Rasa takut tadi apa? Rasa khawatir, rasa cemas, pesimis. Pesimis apa? Pesimis kalau tidak diterima. Nah, itu anggap aja Pak, kita terbang, kita berenang dengan tangan kiri. Tapi tidak boleh hanya takut saja, khawatir saja. Kenapa? Nanti akan menyebabkan putus asa. Maka Allah katakan, wa qoma, kamu juga harus berharap, kamu harus yakin, kamu harus optimis. Berarti kalau kita itu beribadah, kita berdoa, melakukan apa saja, itu harus dengan tangan kiri dan juga tangan kanan. Seimbang. Tangan kiri adalah dengan rasa pesimis atau khawatir, cemas kalau apa kita tidak terima. Kenapa kok diterima? Karena kualitasnya kurang bagus, kok kurang khusyuknya, ya kan? Tajwidnya kurang bagus, artinya tidak tahu. Itu harus dimunculkan. Dari situ akhirnya Pak muncul semangat belajar, seperti ibu-ibu kan, aku kok gak bisa ya, maka muncul belajar. Tapi walaupun belajar kok gak bisa, hafalannya kok gak banyak-banyak, tasnya belum bagus, tetap watoma'a, kamu harus muncul harapan, optimis harus muncul. Nah, orang kalau beribadahnya dengan harapan, nanti akan muncul yang namanya cinta. Karena cinta itu adalah apa? Harapan. Cinta itu harapan apa? Iya. Cinta itu harapan. Coba kita mencintai sesuatu, mencintai seseorang, orang yang mencintai kita, dia berharap apa? Balasan dari kita. Nah, gitu. Sehingga nggak boleh kita hanya rasa takut, cemas saja, tapi harus ada rasa harap. Yang pesimis, yang optimis. Pesimis nggak boleh terlalu tinggi, optimis juga nggak boleh terlalu tinggi. Seimbang sebagaimana kita berenang, bagaimana kita jalan, itu kanan kiri berjalan seimbang. Oke, gitu ya. Pak, Ya. saya pernah
punya uang. Ya, nggak dikasih banyak uang. Ternyata sama Allah diuji dengan anaknya meninggal. Sehingga ibu itu jadi mendapatkan uang yang banyak ya dari anak yang meninggal. Nah, terus saya juga juga itu katanya harus ada bilang afiyah. Nah, itu maksudnya gimana biar tidak terjadi sesuatu yang itu mohon yang baik tapi yang Ya, oke. Orang paling banyak meminta itu kan rezeki, betul kan? Ya. Nah, rezeki itu pernah saya sampaikan, mungkin belum hadir, terbagi menjadi 4. Saya tambahin menjadi 5. Ya, 4 saya tambahin menjadi 5. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, rezeki yang paling rendah berupa harta. Nah, rezeki yang paling rendah berupa harta. Nah, ibu yang bilang wal afiyah tadi itu adalah rezeki yang paling tinggi. Kalau rezeki paling rendah adalah harta, rezeki paling tinggi adalah wal afiyah berupa kesehatan. Jadi rezeki paling rendah adalah harta, rezeki paling tinggi kesehatan. Jadi kalau ditanya kepengin harta atau kasih kesehatan? Sehat. Sehat kenapa? Karena duit itu bisa habis gara-gara kita sakit. Anak saya, anak cucu saya barusan sakit. Terus tadi pagi karena apa? Trombositnya terlalu rendah, ditawari untuk tambah trombosit. Itu satu apa? Ampulnya berapa? 500.000. Ya, mudah-mudahan ditolong ya Allah. Amin. Tapi bagaimana kalau kemudian kebutuhannya banyak? Habis. Saya punya jamaah itu di daerah Kunto Basworo. Dia 1 minggu harus cuci darah 2 kali. Waktu itu belum ada BPJS. 1 kali cuci darah saya tanya 750.000. Akhirnya Suzuki Escudo, itu tahu Suzuki Escudo ya, ada Suzuki Escudo itu sampai terjual dan duitnya dipakai untuk itu. Dan begitu duitnya habis untuk Suzuki Escudo dan ternyata belum sehat juga, muncul kebijakan pada zaman PSBY BPJS. Jadi BPJS-nya baru muncul setelah uang Escudo-nya habis. Itu menunjukkan apa? Rezeki harta adalah paling rendah, kesehatan adalah paling tinggi. Nah, kan afiyah, namanya bahasa Arabnya adalah wal afiyatu a'la darajatir rizki. Adapun kesehatan adalah harta yang paling tinggi. Berikutnya ada harta rezeki yang paling utama. Afdalu darajatir rizki. Apa rezeki yang paling utama? Yaitu memiliki anak dan keluarga yang solehah. Kan gitu. Buat apa kita punya harta dan sehat tapi anaknya angel sholatnya, nggak mau ngaji, nggak mau membantu orang tua. Nah itu juga bukan rezeki yang utama. Berarti kembali ke doa tadi ya. Kembali ke doa tadi itu. Betul. Ini kan masuk di sini kan ya, doa ini kan nyambung Bu. Masya Allah. Ya wa aslihli fi dzurriyyati. Ya Allah perbaikilah urusanku dan juga perbaikilah anak turunanku. Nah, nyambung bagus Masya Allah ya. Nah rezeki yang paling mahal apa? Rezeki yang paling mahal. Kalau rezeki yang paling sempurna itu ridhonya Allah. Husnul khotimah. Ya, rezeki yang paling mahal adalah apa? Yang paling sempurna adalah ridho. Rezeki yang paling mahal apa? Kira-kira apa? Masih diberi kehidupan walaupun mungkin sakit. Nah, kan gitu. Walaupun mungkin sakit tapi masih hidup. Nah, coba mahal apa enggak? Mau kan diganti 1 triliun tapi itu mati mau. Buat apa 1 triliun tidak kroso. Sehingga kita perlu doa. Doanya gimana supaya hidup terus? Ya doanya apa? Supaya hidup terus. Hari ini hidup, sore nanti hidup, besok hidup lagi, nggak mati. Apa doanya? Rabbana atina. Doanya lupa. Doa kalau kita pakai pikir pagi sore itu Allahumma bika asbah
wabika nahya wabika namut wa ilaikan. Dan itu kan kita hidup kan. Ya Allah, aku bisa hidup pagi ini. Kalau bisa aku bisa hidup lagi ya. Oh, coba terakhir. Ya kan? Allahumma bika asbahna, ya Allah. Pagi ini saya bisa hidup karena Engkau. Sore nanti kalau bisa aku masih hidup. Wabika nahya wabika namut wa ilaikan. Itu doa kepingin apa? Umur panjang. Gitu. Makanya kalau bisa tadi bertambah umur, bertambah nikmat, bertambah koleksi barang, kalau bisa juga bertambah koleksi apa tadi? Yang pertama tadi koleksi doa, koleksi zikir, dan tidak hanya ditambah koleksi doa dan zikir, tapi juga ditambah pemahaman. Apalagi sudah belajar dengan Ustaz Fajar, tambah klop sudah. Jadi programnya bagus, ya. Jadi jangan malas untuk berdoa. Baik, Allah a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita niat yang kuat, rasa cinta, kemudian juga bisa istiqomah sampai husnul khotimah. Allah a'lam bishawab. Kita tutup bacaan hamdalah.